najis yang paling ringan, yaitu kencingnya anak bayi laki-laki belum sampai 2 tahun tidak makan apapun kecuali air susu. Susu siapa? Susu ibunya atau susu apa aja, yang penting murni susu. Hati susu binatang. Ya. Maknya gak nyusuin, tapi ada sapi, nyara sapi, ya, lencot langsung tuh, ya, sama itu anak susu murni, ya, nggak pakai gula, nggak pakai kopi, ya, tetap itu anak kencingnya dihukumkan najis mukhaffafah, ya. Jadi susu yang dimaksud sini nggak mesti ASI, nggak mesti air susu ibu, tapi susu apa aja yang penting murni, ya, murni susu, nggak ada tambahan lain. Najis mughalladhah dengan 7 kali basuhan air. Salah satunya dengan menggunakan tanah, ya. 7 basuhan nggak mesti 7 gelas. 1 gelas pun kalau ente 7 kali nyiram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Paham ya? Jadi nggak mesti waduh 1 ember kurang nih, harus 7 ember. Atau 1 ember nih kurang nih, soalnya 7 kali gayung nggak nyampe. 1 gayung bisa. Ya, yang penting 7 kali apa ya? Buang. Ya. Jangan main siram dulu kalau masih ada airnya. Ya, maaf, masih ada tai anjingnya atau ilernya, kencingnya, bulunya, dihilangin dulu. Ya, kalau udah hilang baru kita basuh 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Jadi 8 sampai tanah gitu. 7 air 1 tanah. Bukannya 7 sampai tanah. Jadi orang anggapnya 6 kali air, satunya tanah. Jadi pas 7 enggak. Ya, 7 kali air salah satunya pakai tanah. Di mana aja letakin tuh tanah boleh. Mau awalnya boleh atau langsung dicampur tuh. Air segini dicampur pakai pakai debunya boleh. Berapa kadar debunya kira-kira membuat air yang kita gunain ini menjadi keruh. Ya, jadi nggak mesti perbandingannya 21 kayak bikin kopi. Ya, ada 21 bagaimana tuh? Ya. Segenggam kira-kira kalau kita tuangin tuh airnya jadi keruh maka cukup. Ya. Itu tentang najis mughalladhah. Wal mukhaffafatu, lalu najis mukhaffafah, ya. Jadi hanya kencing bayi laki-laki. Perempuan hati baru 1 jam keluar. Ya, tetap kencingnya hukumnya sama kayak kita. Ya enggak? Harus disiram. Tapi kalau laki-laki belum makan kecuali susu, belum sampai 2 tahun, pipisnya, kalau tainya kagak, ya. Pipisnya itu namanya mukhaffafah. Bagaimana mencucinya? Tadhuru birasyil ma'i 'alaiha. Cukup dengan birasyil ma', ya, dengan mencipratkan air 'alaiha, di atas celana atau apapun yang kena najis tadi, yang kena kencing bayi laki-laki tadi. Ma'al ghalabati, disertai sangkaan kalau sudah rata. Ya, kencing, maaf, umpama kencingnya segini nih kencingnya. Kita cipratin, kira-kira udah rata enggak tuh? Ya, apalagi udah lebih, ya, masih 50-50 aja dia, oh ini rata apa enggak nih, cukup bagi dia, apalagi sampai lebih. Ma'al ghalabah wa izalati ainiha, tapi kalau masih ada kencingnya dihilangin dulu kencingnya, diperes dulu, jangan langsung kencing langsung siram. Ini najis mukhaffafah nih, ya, najis paling ringan, cukup dicipratin. Pas dicium kencingnya bau juga sama, ya, kuning juga. Ya, jadi diapain? Diperes dulu. Ya, diperes dulu baru dicipratin pakai air. Karena kalau kencing kita kagak. Nah, kadang ente orang nih yang biasa pakai celana panjang, ente wudu di toilet atau di tempat wudu, kadang-kadang ente kencing dulu. Celana ente kagak ente gak gulung. Ya. Nah, itu kencing itu bisa nyiprat, ya, ke celana kita. Nah, kencing ente bukan mukhaffafah namanya, itu udah bangkotan. Ya, bukan 2 tahun. 2 tahun bisa menuju alam barzah, ya, udah panjang umur. Amin. Jadi kalau kencing kita, wah itu najisnya udah mutawasito, bukan mukhaffafah. Jadi kalau mencipretin doang tuh salah. Ada orang tuh habis dicipretin sama dia, ya, salah tuh. Ya. Jadi gimana kalau ente udah gulung celana, ente pipis, ya, biar yakin ente guyur, bukannya dicipretin. Kalau dicipretin nggak kena, ya, kan udah tuh,
Ya, ntar masuknya ke mutawassithah. Ya, kita satu dulu deh mukhaffafah ya. Jadi mukhaffafah tathur bi rasyil ma'i 'alaiha. Jadi suatu saat ente punya anak atau punya ponakan atau punya adik yang masih kecil, ribet nyuci mulu gampang. Gampang mak, biar saya yang ngurus. Ya, diapain? Peres kalau kencingnya. Kalau emang nggak ada lagi udah kering ya udah. Ya, didiemin tuh anak sampai bawa ngumpul kemana-mana kering sendiri. Cukup disiram pakai air, kecuali masih ada kencingnya ya, masih baru banget daripada dia di deprok ke kasur ente, ke ubin, ke sejadah. Nah, udah ente buru-buru bawa di kamar mandi, pelorotin celananya, ente peres dikit tuh bagian kencingnya, ente cipratin pakai air. Cukup ya, nggak perlu ente cuci, nggak perlu ente jemur ya, hemat rinso ente ya, asal ngerti itu najis mukhaffafah. Lalu wal mutawassithatu tanqasimu ala qismain. Najis yang ketiga itu mutawassithah, terbagi menjadi dua bagian. Ada ainiyatin wa hukmiyah. Ada najis ainiyah dan hukmiyah. Apa ainiyah? Al ainiyah itu lati laha launun wa rihun mut'am. Ainiyah itu najis yang punya warna, punya bau, punya rasa. Ya. Maaf ya, kayak tai itu. Tai itu najis ainiyah. Ya enggak? Kelihatan warnanya. Ya, ada yang kuning, hitam, tergantung makannya apaan. Baunya jangan tanya, rasanya nggak ada yang tahu. Tahu deh kalau Bali deh. Ya, nyobain mereka kagak. Ya. Nah kalau najis ainiyah, fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Maka wajib tiga-tiganya itu dihilangin. Ya, apa aja? Launiha, warnanya. Maaf kalau baju ente kena kencing atau kena tai ente. Ya, kena tai itu kena darah pun sama, itu najis ainiyah. Kena nih warna merah nih, baunya ada, dia rasanya ada, warnanya ada, hilangin warnanya. Kalau warna udah hilang, rasa udah hilang, bau udah hilang, itu najis hilang. Ya, jadi ainiyah yang punya warna, punya wangi atau punya bau sama punya rasa. Tapi cukup dua. Ya cukup dua. Biasanya kalau lawannya udah kagak ada, rasanya nggak ada. Jadi jangan gara-gara wah aneh habis belajar fikih sampai natun aja sekarang setiap nyuci tiga-tiganya ente apa namanya, ente deteksi ya, habis kena ini nih, habis kena pipis tuh kayak gimana, warnanya udah hilang, baunya udah nggak ada lagi, ente jilat ya, saking tahqiqnya kali itu dia orang ya. Padahal kalau bau sama warna udah hilang, rasa ikut hilang. Ya. Kalau warna udah hilang, biasanya rasanya juga hilang. Nggak perlu jadi ya. Tiga-tiga ente coba. Warna ente lihat nggak ada, baunya nggak ada, rasanya belum. Akhirnya ente jilat ya, itu kepinteran namanya. Jadi kalau najis ainiyah begitu. Wala budda min idzalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyah, lalu hukmiyah. Nah, hukmiyah itu allati la launa wa la riha wa la ta'ma. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Nah, ini yakin kita nih yang suka pakai celana panjang atau pakai sarung, kemana-mana jalan nggak tahu kecipratan najis. Nah, itu gimana? Nah, hukmiyah najis juga, cuman dia tidak punya warna, nggak punya bau, nggak punya rasa. Nah, itu biasanya terjadi kalau kita pipis kadang-kadang kecipratan. Kita yakin banget kok, kadang-kadang berasa di kaki kita. Kalau kain nggak berasa, celana nggak berasa, kaki kita kadang-kadang cipratannya berasa, ya kan? Ya, dan yakin juga pasti itu dia bakal nempel ke celananya. Orang kakinya juga berasa, perasaan ya. Belum nanti pas ente gulung, kecuali ente siram. Ya kalau ente yakin, ya udah, nggak apa-apa ente siram kaki. Kita selojorin lagi ke celana, ente wudhu bebas. Tapi kalau ragu, ya siram kaki, celana juga tuh, ya yang kemungkinan bakal kecipratan najis, tapi udah gak punya warna, gak punya rasa, gak punya bau, gimana? Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Ya cukup dengan ente alirin air, keran ente buka. Ya, kalau keran terlalu deras pakai tangan ente, kayak gini itu, bukan dicipratin, ya. Bukan dicipratin, air tuh dituangin, ya, insya Allah bersih. Tambah penyakit orang kalau cebok. Ini main di toilet dulu nih, ya kadang-kadang nih orang pergian di
kereta atau di mall atau di mana, kalau dia kencing ceboknya itu lihat tempatnya. Kalau dia nggak pakai semprotan ya kayak rumah apa namanya, rumah kecil atau toiletnya orang-orang kaya, kalau kita kan masih pakai ember cat ya nggak, masih ember cat kadang-kadang tuh kita ciduk itu nggak nyampe 2 kula, dia punya cuman segini doang, apa sih namanya, dia nggak nyampe 2 kula airnya kadang-kadang tuh di kereta kita lihat. Nah itu gimana tuh ceboknya? Nggak boleh ya ente cebok pakai air itu, karena kemungkinan air yang kita cebok menggunakan itu nggak mutahhir ya, bisa jadi mustamal, karena bukan wudhu doang kita mesti pakai air yang mutlak, cebok pun juga harus pakai air yang mutlak ya, cebok juga harus pakai air mutlak. Karena orang yang pakai toilet umum itu bukan kita doang, ada yang bahlul, ada yang ngaji ya, siapa juga cebok di situ. Itu gimana? Nah kita nggak tahu, orang kan wudhu kadang-kadang di situ ya, jatuhan wudhu tuh masuk ke ember. Ember itu jadi air mustamal. Boleh ente minum, boleh ente buat nyuci, buat nyayur, tapi kalau buat cebok, buat wudhu nggak boleh. Nah kalau buat cebok nggak boleh. Berarti ente cebok pakai air yang tidak mensucikan. Ya, walaupun iris udah, walaupun udah bersih, maaf ente cebok ya, cebok buat buang air besar juga udah nggak bau lagi, udah kesek deh pokoknya. Tapi pakai air yang ada di situ, air mustakmal, maka ente punya badan masih najis. Ya, sholat ente nggak sekalipun wudhunya rapi, baca Fatihah langsung Yasin, itu cakep sholatnya dah. Ya, habis 1 jam waktunya, tapi ceboknya kagak bener tuh gara-gara nggak ngerti air yang digunain buat cebok. Ya, jadi kalau cebok di tempat kayak begitu, ente gunain buat siram aja deh, siram si kuningnya. Tapi kalau buat siram pantat ente pakai air dari keran. Ya, jadi jangan gunain air begitu, ikhtiyat, karena orang yang datang ke situ nggak semuanya ngerti. Ya kadang-kadang mungkin dia meperin doang, ya dia kagak ada gayung pepet, tangan ada cebok, dia lagi itu yang lagi cakep banget tuh. Ya, boleh enggak saja. Jadi perhatiin, itu yang sering jalan kemana kalau cebok ya, jadi gunain tuh ada gayungnya ke kerannya langsung. Ya kalau ente pengen gunain nggak apa-apa, tapi nanti dibasuh lagi tetap pakai air keran. Ya, wah sayang nih mubazirnya, udah ente gunain nggak apa-apa, sebrok aja. Sampai udah pengen habis, dia udah pengen habis, sampai ente balikin lagi tuh, udah habis banget. Jangan langsung ente pakai celana, jangan langsung pakai celana dalam, basuh lagi pakai air keran. Kalau air keran udah aman dah, ya, air keran siram dah bersih. Ya, keluar dari toilet itu wudu gitu. Faslun aqalul haid yauman wa lailatun wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.